Akan lanjutkan seri kita pelajaran yang beberapa kali sudah kita dengar ya. Kita bahas bersama yaitu dalam Mazmur 23. Judul khotbah saya hari ini adalah Allah yang menuntun umatnya. Kita udah belajar dari Mazmur 23 ya, kita sebagai domba dikatakan ya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka kita adalah domba-dombanya. Dan domba itu kita sudah tahu bahwa domba itu penuh kelemahan, penuh kekurangan. Dan Allah sebagai gembala yang menyediakan, bukan saja menyediakan, tetapi dia juga yang memuaskan. Amin. Memberi kepuasan, karena banyak orang tersedia segala hal di dalam hidupnya, tetapi tidak pernah merasa cukup atau tidak pernah merasa puas. Ya. Jadi rasa puas, rasa cukup itu penting. Bukan hanya punya semua, tetapi rasa puas, cukup dan rasa bisa menikmati kehidupan ini. Ya, oleh karena itu mari sama-sama kita baca dari Mazmur 23 ayat 3b sampai ayat yang keempat. Sama-sama ya kita baca 1, 2, 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu, itulah yang menghibur aku. Nah, dari ayat ini kita belajar dua hal pagi hari ini saudara. Yang pertama seperti judul tadi, kita belajar poin yang pertama, Allah yang menuntun umatnya. Saudara tahu, mungkin kita nggak aware saudara ya, di tengah-tengah zaman yang modern ini, keyakinan akan Allah yang menuntun itu semakin lama semakin kabur. Karena kesibukan, karena stres, karena tuntutan, kita semakin kurang yakin akan tuntunan Allah. Terlebih lagi yang mendominasi hari-hari kita adalah tuntunan yang berbentuk digital. Ya, ngerti maksud saya? Digital stuff yang dengan mudah kita bisa sentuh, seperti ini yang saya lagi pakai. Kita bisa sentuh, kita bisa kendalikan kapan saja kita mau. Ya, aplikasi-aplikasi digital itu kan menuntun kita. Kita maunya sesuatu, aplikasi itu menuntun kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, contohnya Google atau yang pakai Waze untuk menunjuk jalan. Ya, saudara, ATM machine. Tinggal sentuh dan touch, saudara bisa dapatkan apa yang saudara perlukan. Ya, banyak digital form, formulir-formulir yang berbentuk digital. Tidak harus lagi tulis pakai tangan, tinggal isi secara online dan send, submit, kirim, selesai urusan. Ya, semua itu diciptakan untuk menuntun. Betul? Untuk memimpin kita, membimbing kita, membawa kemudahan buat kita. Dan kita mempercayakan diri kita kepada petunjuk-petunjuk itu. Ya, biasanya kalau dikirim email, ikuti saja instruksinya. Ya, dan kita percaya, kita ikutin aja, next, dan kita akan sampai kepada tujuan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan kita mempercayakan diri, ngikut aja kepada petunjuk-petunjuk itu. Bukan cuma digital aplikasi, tetapi juga kita punya light rail driver, bus driver, pilots. Saudara waktu naik kendaraan-kendaraan umum itu saudara pernah mikir nggak, nyampe nggak ya gua? Pernah mikir? Naik pesawat, saudara ngecek sama pilotnya, kamu lulusan mana? Saudara pernah nanya begitu? Enggak. Saudara naik bus, saudara tinggal ongkang-ongkang kaki, duduk, nonton, pakai smartphone saudara, menikmati perjalanan. Lihat kanan dan kiri, lihat kebunku penuh dengan bunga. Saudara menikmati. Saudara nggak pernah mikir, ini supir terlatih nggak? Ini pilot, ini bener nggak? Pernah saudara kepikir nggak kan? Tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada orang-orang yang kita tidak kenal dan mereka tidak kenal kita. Dan kita ngikut dan kita enjoy perjalanan. Tetapi kebenaran firman Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang menuntun umatnya, itu tidak bisa digantikan dengan aplikasi digital atau mode transportasi apapun di dunia ini. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini penuh dengan kelemahan. Pernah saudara pakai Google Map,
kepengen ke suatu tempat, kemudian diputer-puter, nggak nyampe-nyampe, loading terus. Benar, saudara, ganti saya itu sering kali, wah ini macet mau cari jalan lain, dipencet loading terus, apalagi yang model dulu saudara, yang bukan mobile phone, apa tuh namanya? Ya itulah ya, yang dulu itu model dulu saya pernah dibeliin sama VV ya, karena saya nggak mau jalan jauh, nggak tahu jalan, jadi dibeliin itu supaya mau jalan jauh, supaya nggak nyasar. Ternyata ya nyasar juga. Ya saudara, kita seringkali masuk dipimpin ke arah gang buntu, apalagi kalau pakai smartphone ke arah city, di dalam city yang banyak gedung-gedungnya. Mau jalan ini kemana, dia muter ke sana, muter ke sini, itu blue dotnya itu saudara, nggak bisa diandalkan sometimes. Ya, error loading, komputer saudara kena virus, benar, bugs, dihack orang. Barusan Tiffany cerita di sekolahnya ada temennya yang Instagramnya kena hack katanya, nangis. Kenapa nangis, Steve? Ya karena Instagramnya kena hack. So kenapa? Ya I don't know katanya, itu Instagramnya berharga sekali sehingga kena hack pun nangis temennya. Aduh saudara, ya we really believe in those things. Bagaimana dengan tuntunan Allah? Seringkali kita tidak terpikir, bukan? Benar nggak ya hari ini Tuhan menuntunku? Benar nggak kita sampai ke dalam gereja ini itu tuntunan Tuhan? Benar nggak ya anak-anakku ini bergaul dengan teman-temannya itu tuntunan Tuhan? Benar nggak sampai hari ini kalau Tuhan menyediakan? Kalau sampai hari ini semuanya baik-baik, betulkah itu tuntunan Allah di dalam kehidupan kita? Kita jarang berpikir, betul saudara? Ya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari Daud. Ya, sebagai domba kita butuh tuntunan seorang gembala. Terutama pada saat itu, saudara, kalau kita lihat gambar ini saudara ya di layar. Pada waktu itu kalau dibawa ke padang gurun seperti ini, itu semua kelihatan sama, warna sama. Semua bukit sama. Tengok ke kiri sama tengok ke kanan gak ada bedanya. Gak ada petunjuk jalan. Betul saudara? Kita nyasar kayak di dalam maze ya saudara. Mau naik turun, gunung lagi. Udah naik turun, gunung lagi. Ini beloknya di mana? Domba dalam keadaan seperti ini dia butuh tuntunan. Dia butuh seorang gembala, nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Begitu juga pada waktu Allah membawa Abraham keluar dari kampung halamannya, dia menuntun Abraham. Bukan saja dia menuntun Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel dia tuntun. Keluar dari tanah Mesir, dituntun sampai masuk ke dalam tanah perjanjian selama berapa tahun? 40 tahun. Dia menuntun dari satu generasi kepada generasi berikutnya saudara. Allah membangkitkan nabi, Allah membangkitkan imam di tengah-tengah bangsa Israel buat apa? Untuk menuntun mereka, ya. Allah mengutus Yesus anaknya. Untuk apa? Untuk menuntun kita. Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk menuntun setiap kita yang seringkali kita tidak sadar. Bahkan ada Roh Kudus, ada firman Tuhan ditinggalkan bagi kita. Untuk apa? Apa saudara? Untuk menuntun saudara dan saya. Kalau saya ingat-ingat saudara akan kebaikan kasih setia Tuhan ya. Itu luar biasa loh. Kita seringkali tidak ingat dia. Tapi dia senantiasa ingat kita. Amin. Sebagai orang percaya kita harus yakin akan tuntunan Allah. Coba senggol kanan kirimu, katakan yakin akan tuntunan Allah. Harus yakin akan tuntunan Allah. Kenapa? Ada dua hal saudara, cepat saja. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik. Saudara percaya dia adalah gembala yang baik? Ya, dia adalah gembala yang baik. Yang kedua, dia sudah tahu jalan di depan saudara dan saya. Amin. Dia tahu, saudara, apa yang ada di depan kita dia sudah tahu. Ya, dia tidak pakai ilmu kira-kira. Aduh, kira-kira apa ya ntar ya. Kalau kita masih terus kira-kira. Betul? Ya. Dia tahu betul jalan hidup kita. Makanya Daud di dalam Mazmur 139 ayat 16, Daud yakin betul, dia berkata seperti ini.
Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dia tahu. Bahkan waktu kita belum ada, dia sudah tahu masa depan kita. Amin. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal berkata seperti ini. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Sebab aku ini. Katakan amin. Dia sudah tahu. Kalau saudara kita sebagai orang tua atau sebagai opa oma, kita tahu kira-kira anak kita mau sekolahkan di mana. Betul? Ya. Atau mau lesin di mana, orang tua yang mikir, bukan anak yang mikir. Dan saudara udah tahu, udah kira-kira budgetnya sekian. Tahun ini kita akan holiday kemana, budgetnya sekian. Anak-anak tahu nggak? Orang tua lebih tahu. Betul? Apalagi kalau mau sekolahkan ke luar negeri. Ya, saudara udah tahu sekolah yang mana, berapa budgetnya sudah dicari tahu. Anak-anak nggak ngerti. Begitu juga kita dengan Allah. Dia sudah tahu hari esok saudara. Bahkan dia sudah tahu anak-anak saudara, cucu saudara seperti apa dia tahu. Dan dia menuntun dan tuntunannya tidak pernah salah. Oleh karena itu dalam Matius 6 ayat 34 Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. With me, di dalam tuntunanku Tuhan katakan, I know, aku tahu hari esok. Nah pertanyaannya, saudara yakin enggak? Percaya enggak bahwa hidup saudara dan saya seperti yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Apa yang harus kita lakukan saudara? Yang harus kita lakukan gampang ada di dalam firman Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sama-sama sekali lagi kita baca. Ya, 1, 2, 3. Percayalah segenap hatimu. Akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan, karena dia tahu hari esokmu. Dia tahu hari esokmu. Akuilah dia dalam segala jalanmu. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, ini sesuatu kebenaran yang sangat sederhana yang sering kali kita dengarkan, tetapi sering kali kita juga lupa. Saking sibuknya mengatur hidup ini, sehingga kita pikir apa yang kita putuskan, apa yang terjadi dalam hidup kita, semua itu karena keputusan kita, semua itu karena akibat dari keputusan kita. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau misalnya saudara diizinkan Tuhan untuk sakit, ada yang baru operasi, ada yang sedang dalam pemulihan, sedang ada masalah-masalah tertentu dalam kehidupan kita, domba pun mengalami hal yang sama. Oleh karena itu domba perlu dituntun. Ya, ayat 4 dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, meskipun aku melewati apa? Lewat loh saudara. Siapa kita yang gak mau melewati masalah? Masalah akan kita lewati, pasti akan kita lewati. Tetapi selama dia ada bersama kita, kita tidak akan takut bahaya. Saya sering kali saudara mengingat-ingat akan perjalanan hidup saya ya saudara ya. Terutama selama 22 tahun di Australia. Saya ingat pada waktu saya datang ke Australia bertepatan dengan kakak saya yang nomor 2 yang sekarang sedang mengembalakan di Amerika, itu tepat dengan dia akan menikah. Ya, jadi saya pada waktu itu berpikir, waduh ini biaya kan besar ya. Apalagi orang tua itu punya 3 anak laki. Orang Indonesia kan anak laki itu yang harus membiayai, betul? Ya, di Indonesia kan seperti itu. Ya, 3 anak laki semua harus dibiayain oleh orang tua. Dan orang tua saya bukan orang tua yang tajir, yang mau apa bisa
mau apa, kepingin apa punya, enggak seperti itu. Saudara harus menunggu dan berdoa dan menunggu dan berdoa sampai Tuhan buka jalan. Ya, pada waktu saya akan datang ke Australia itu kalau nggak salah tanggal 3 Februari tahun 2001. Kakak saya harus menikah tanggal 2 Februari. Dan bersamaan kami diperhadapkan kepada pergumulan mengenai keuangan. Kemudian saya bilang sama kakak saya, Yosi namanya. Gimana kalau kamu nikah aja, aku yang batal sekolah. Ya, karena kebutuhan kamu juga besar. Saya bersyukur dia berkata, enggak, kamu pergi sekolah aja, Tuhan yang urus kebutuhan saya. Dia katakan seperti itu. Puji Tuhan punya kakak yang punya iman. Kalau enggak saya enggak sampai di sini, saudara. Ya. Dan singkat cerita, semua berjalan dengan baik. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, dan tidak kekurangan, enggak sampai ngutang. Ya, pernikahan sampai ngutang kan memalukan ya saudara ya. Tuhan menuntun saya sampai ada di sini. Kemudian saya sekolah. Kemudian at the end of my college di Hillsong College, saya berdoa. Sekali lagi berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan, ini saya harus pulang atau saya harus stay di sini. Kalau stay di sini saya nggak tahu bagaimana caranya, cara lain, karena namanya baru ya saudara. Saya nggak tahu aturan visa, untuk dapat visa seperti apa nggak ngerti. Saya nggak punya cara lain selain melanjutkan sekolah supaya bisa dapat student visa dan bisa terus ada di sini. Ya, tetapi saya berpikir untuk waktu sekolah pertama aja susah, ya nggak berlebihan maksudnya. Apalagi ini mau lanjutin sekolah lagi, uang dari mana? I know my parents. Uang dari mana? Kemudian pada waktu saya bergumul, saya berdoa, tiba-tiba muncul suatu permohonan kepada Tuhan. Nggak tahu itu dari mana. Ya karena sekali lagi saya katakan saya nggak tahu cara lain untuk bisa stay di sini selain sekolah. Kemudian satu permohonan keluar dari dalam hati saya. Permohonan itu berkata seperti ini. Wait until someone sponsor you. Sponsor, gimana tuh caranya? Siapa yang mau sponsorin saya? Saya nggak kenal siapa-siapa kecuali Eklesia. Saya tahu Eklesia itu pada waktu Yosi sekolah di sini ya tante tahu ya. Yosi sekolah di Australia, kemudian berjemaat di Eklesia. Dan saya tahun 97 datang berkunjung dan kenal dengan om tante dan beberapa saudara Henry Ernie. Ya. Tapi kan saya nggak berjemaat di Eklesia pada waktu itu, saya berjemaat di Hillsong. Saya hanya datang ke Eklesia itu main-main aja, habis dari Hillsong pulang lewat di Kingsford, ya main, pergi sama mereka. Itu aja. Alasan apa mereka akan mensponsori saya? Nggak ada alasan sama sekali. Satu kali saya datang itu seminggu setelah saya berdoa, Om Sam panggil, itu lewat itu sama Om Gideon, saya ingat sekali. Yapi sini, Om mau ngomong katanya. Mau nggak kamu bantu youth kita? Ya, kemudian oke Om saya doa dulu. Artinya Om Sam tuh mau disponsorin untuk tinggal di Australia dan membantu youth ministry pada waktu itu. Kan saya nggak bisa langsung mau Om, kan saya mesti doa dulu dong saudara. Bener nggak ini dari Tuhan? Apakah ini tuntunan Tuhan? Ya. Kemudian saya tanya kepada Jenet, ya, yang ingat Jenet pada waktu itu, dia seorang sekretaris gereja pada waktu itu. Saya dekat juga dengan dia. Gimana Jenet? What do you think? Nah kamu doa enggak? Ya doalah. Maunya apa ini? Pulang apa mau stay? Stay itu gimana caranya? Enggak tahu. Ya sudah, kalau aku terima katanya Jenet. Ya udah, ya kita doa lagi. Saya doa. Dan ada damai sejahtera Tuhan, nggak tahu hari esok seperti apa, nggak ngerti saudara. Namanya juga baru pertama kali tinggal di luar negeri, ya. Dan sampai 22 tahun kemudian, inilah saya ada di sini. Semua karena tuntunan Tuhan. Yang lain suatu hal yang sangat besar, yang saya percaya itu tuntunan Tuhan adalah pada waktu saya menikah. Ya saudara tahu, ini istri saya, kalau ada yang belum tahu. Ya saudara, ini dia pacar pertama dan yang terakhir dan saya tidak pernah pacaran sebelumnya. Dan kami jarak jauh, kalau beberapa saudara tahu kami hubungan kan jarak jauh. Dan pada waktu saya pulang, dia panggil pulang, ayo pulang gimana caranya aku bisa kenal kamu kalau kamu gak pernah pulang, gak pernah ketemu gitu ya. Pulang, pada waktu pulang mama bilang sudah dilamar aja. What? Dilamar?
Mana mungkin, kenalan aja jarak jauh kok, pulang-pulang dilamar. Doa lagi minta tuntunan Tuhan. Di Bali waktu itu, karena keluarga saya tinggal di Bali. Ayo doa, 3 malam saya doa dan puasa. Tuhan gimana ya Tuhan ya? Enggak kenal loh Tuhan, cuman jarak jauh aja loh Tuhan. Ini benar-benar domba ini butuh tuntunan Tuhan. Benar nggak saudara? Nggak tahu depannya gimana. Dah jalani aja lewat kenalan. Karena dia ada di gereja saya yang saya layani dahulu. Jadi saya ketemu dengan teman-teman dia yang adalah anak binaan saya, tanya, investigasi. Ini kan mesti pinter juga saudara, detektif tanya ini anak gimana ini. Oh masuk Komsel bagus, pelayanan bagus, udah terima Yesus, sungguh-sungguh. Oke masuk tik. Singkat cerita menikah. Menikah pun penuh dengan pergumulan saudara. Karena pada waktu kami mau menikah, mama saya masuk rumah sakit beberapa kali keluar masuk. Saya udah bilang sama dia, kalau kita gak jadi pesta, are you okay? Ya gak apa-apa. Untung punya calon istri yang tahan banting saudara. Ya, tahan banting dia. Kemudian singkat cerita, pesta pernikahan berlalu dan tidak meninggalkan hutang. Puji Tuhan. Bawa ke sini sampai hari ini. Ya saudara, kalau saya lihat trace back kembali ke belakang. Penuh pergumulan yes. Tetapi Tuhan menuntun dari satu waktu ke waktu berikutnya. Kalau orang tanya bisa nggak kenal, kemudian nggak ribut itu. Ya adalah saudara ribut, beda pendapat sedikit demi sedikit oke lah. Tapi overall 95% bisa diatasi dengan baik. Kenapa? Karena saya percaya, karena tuntunan Tuhan. Kalau saudara ada hari ini, sehat, kuat, diberkati, nggak kurang makan, minum, pakai. Ada rumah tempat saudara tinggal. Semua karena kemurahan tuntunan Tuhan. Amin saudara? Amin. Yang kedua, yang terakhir. Poin yang kita bisa belajar. Jalan yang benar bukan jalan yang mudah. Jalan yang benar tidak selalu adalah jalan yang mudah. Dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa di jalan yang benar? Karena dia adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap tuntunan Tuhan selalu di dalam jalan kebenaran. Artinya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di gambar yang berikut saudara, inilah jalan kebenaran. Ya, kalau saudara lihat itu ada domba ya saudara berbaris lucu ya kayak kapas gitu saudara. Ya, kemudian di atasnya ada garis-garis saudara lihat, ada lines. Itu jalan mereka. Jadi kalau mereka mau ke satu arah dibalik dari gunung itu, mereka tidak jalan menanjak. Karena itu terlalu berbahaya. Mereka harus berjalan mengitari bukit. Dan itu lebih lama. Tetapi itu jalan yang benar. Ngerti ya? Bahkan mereka harus kadang-kadang melewati satu lembah yang gelap. Karena kanan dan kiri tebing. Kenapa harus lewat di situ? Karena memang harus lewat di situ untuk sampai kepada satu tujuan di mana mereka bisa makan. Dan yang paling tahu jalan dan tempat tujuan adalah gembala. Dan mereka harus lewati itu ada garis-garis itu udah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun domba itu harus lewati. Pinggiran dari gunung itu saudara ya. Kalau kita lihat di Blue Mountain, jalan-jalan di gunung kan selalu mengitari gunung ya, betul ya. Nggak mungkin nanjak begini. Ya seperti itulah gambarannya. Dan mungkin jalan itu menakutkan, mungkin jalan itu lama, lebih lama, dan lebih sukar, nggak mudah. Tetapi itulah yang Tuhan sebagai gembala kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti bangsa Israel, saudara. Pada waktu mereka dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Langsung nyampe ke tanah perjanjian? Enggak. Mereka harus menghadapi siapa? Orang Mesir. Mereka harus menghadapi tentara Mesir yang mengejar mereka. Betul? Menghadapi Laut Merah di depan mereka. Enggak mudah ternyata.
Ya, menghadapi bahaya dingin dan bahaya panas di padang gurun, ternyata mengikuti tuntunan Tuhan, saudara. Jangan berharap selalu mudah. Ini sekali lagi kita diingatkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pada waktu kita melewati jalan-jalan yang gak enak di dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang sukar. Kenapa Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupku? Mari kita ingat sekali lagi. Jalan bersama Tuhan tidak selalu mudah. Pada waktu Raja Daud diurapi menjadi raja, dia kira-kira diperkirakan oleh Alkitab umur sekitar 17 tahun. Sydney umur berapa? 18 ya, setahun yang lalu lah kira-kira Sydney diurapi menjadi raja atau pastor. Nggak ada raja di sini ya, pastor. Saya urapi Sydney. Mari sama-sama kedangkan tangan kita kepada Sydney dan dia akan menjadi pastor. Wah, pastor. Bapaknya apalagi langsung, wah anakku pastor ya, jadi penggantinya Yapi. Tetapi right after that, dia dibenci oleh Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Bukan kejar-kejar tuh kejar-kejaran saudara. Bukan main kejar-kejaran, enggak. Ini mau dibunuh. Lari. Can you imagine? What? Udah diurapi oleh Papa Yapi katanya. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Ya, dicemburui Saul. Rumah tangganya berantakan. Mau dikejar, dibunuh oleh anaknya. Tetapi akhir dari hidup Daud, kita melihat keturunannya dipilih oleh Allah menjadi melahirkan siapa? Yesus. Luar biasa. Kalau mau ada kemenangan besar, harus ada pergumulan besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin untuk kemenangannya ya saudara ya. Ya. Kalau mau ada dalam peperangan itu saudara, kalau perang melawan kambing domba ya menangnya ya kecil. Kalau perangnya melawan singa dan beruang ya kemenangannya besar, betul ya? Kalau kita mau menghadapi kemenangan yang besar ya pergumulannya harus besar juga. Ya. Oleh karena itu kita mau belajar jalan kebenaran itu tidak selalu mudah. Kita melihat Yesus, contoh Yesus lahir sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan tuntunan Allah. Sebagai bayi dia dilahirkan dengan cara yang tidak normal. Tanpa persetubuhan suami dan istri. Itu skandal besar loh saudara. Benar enggak? Di sini aja kalau zaman ini aja, bapaknya mana? Itu kalau enggak tahu bapaknya mana bukannya udah jadi perbincangan di mana-mana, betul? Apalagi pada waktu itu yang adat istiadatnya sangat ketat. Bahkan bukan cuma adat istiadat secara pemerintahan, tetapi secara agama itu bisa dihukum mati, dilempar batu saudara. Itu Yesus harus lewati. Dia diancam dibunuh oleh raja. Ya ingat ya, ada 3 orang Majus, kemudian raja bilang kasih tahu aku di mana raja yang baru lahir itu, aku akan datang menyembah dia. Betul sudah, dari bayi aja udah menghadapi tantangan. Ya, dibenci oleh orang Farisi dan ahli agama, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Itu bukan suatu hidup yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam rencana Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Ya, mari kita belajar sebetulnya apa sih yang ada dalam pikiran Allah. Ini saya katakan saudara ya. Jalan-jalan Allah tidak selalu mudah dan cepat. Seringkali kita harus menunggu. Seringkali kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu jalannya Tuhan. Itu tuntunan Tuhan. Kok nggak enak ya khotbahnya? Lah mau gimana? Mau khotbah yang seperti apa saudara? Mau saudara diberkatin, jalan keluar. Oh iya jalan keluar pasti ada. Tapi lewatin ini dulu. Ya, sekali lagi jalan Tuhan. Kalau saudara ingin Tuhan nyatakan kehendakmu, tadi kita udah nyanyi ya. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, nangis. Oh, enak lagunya. Yang nyanyiin juga enak si Anjas, musiknya juga enak. Terus Tuhan bawa, ayo biar kehendakmu, yuk ya, domba yuk lewat yuk. Dilewatin sebelahnya serigala, sebelahnya singa, sebelahnya di depan laut Teberau. Saudara nggak tahu mesti bagaimana. Ya, Yesus pun dicobai.
Iblis berkata kepada Yesus, kamu mau kenyang setelah puasa berapa hari, ada yang tahu? Tante? Puasa Yesus 40 hari 40 malam ya. Kemudian iblis cobai, kalau kamu bisa tuh, kamu lapar kan, rubah batu menjadi roti. Mudah, cepat. Yesus bisa? Bisa. Kenapa dia nggak lakukan? Maybe we don't know. Tapi dari situ kita bisa belajar. Bukan yang mudah dan cepat itu jalan Tuhan. Tidak selalu, saya nggak bilang. Karena mujizat bisa terjadi dengan cara yang gampang. Betul saudara? Kemudian iblis katakan lagi kepada Yesus. Kalau engkau anak Allah, kamu bisa show off dikit dong. Ya, loncat dari bumbungan bait Allah. Lompat. Nanti orang-orang akan melihat. Malaikat akan diutus menatang kakimu supaya kamu nggak sampai terluka. Mau show off dikit bolehlah. Yesus bisa? Bisa. Apalagi waktu dia di atas kayu salib. Kalau kamu katanya raja, katanya anak Allah, turun dong. Bisa dia turun? Bisa. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Bukan cara yang mudah dan cara yang cepat. Kemudian yang terakhir dia katakan iblis goda Yesus. Mau cepat kaya? Hahaha. Seluruh ini harta bangsa-bangsa dunia akan menjadi milikmu. Iblis bisa kasih? Bisa. Caranya gimana? Sembahlah aku. Cara yang gampang, cara yang cepat untuk mendapat kekayaan, sembah aja iblis. Dia bisa kasih saudara dan saya kekayaan. Tetapi apakah itu jalan yang benar? Tidak. Saya kasih tahu saudara, ya, catat baik-baik, apa itu jalan yang benar? Ya, jalan yang benar adalah hidup benar yang lahir dari sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Sekali lagi saya ulangi, jalan yang benar adalah hidup benar yang lahir dari sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Karena banyak orang hanya mau hidup benar. Hidup benar itu artinya lakukan hal yang baik, lakukan hal yang benar. Itu pemuda kaya yang datang kepada Yesus mau mendapat hidup kekal. Saudara tahu ceritanya? Dia sudah lakukan hidup benar. Yesus katakan kepada dia, lakukan ini dan itu. Sudah, sejak mudaku sampai hari ini aku tidak pernah lalai melakukan hidup yang benar. Tetapi pada waktu Yesus katakan, pergi, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Bisa nggak hidup benar tanpa yang itu? Dia pulang dengan sedihnya karena hartanya banyak. Jadi dengan kata lain dia berusaha seperti ini. Aku udah hidup benar, aku udah bayar perpuluhan, aku udah datang gereja, aku rajin datang gereja, aku sudah beri persembahan, aku melayani, aku baik sama orang. Tetapi tidak ada hubungan mengikut Yesus. Hidup yang benar tanpa lahir dari sebuah hubungan yang benar dengan Allah itu hanya agama. Hukum Taurat. Karena ahli orang Farisi dan penganut hukum Taurat juga melakukan hal itu. Tetapi mereka tidak mau mengikut Yesus. Tidak mau dituntun oleh Tuhan. Tidak mau tunduk, tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib. Hanya mau hidup yang benar. Kalau saudara ada di dalam hidup yang benar, karena lahir dari sebuah hubungan yang benar dengan Allah, saudara ada dalam jalan yang benar. Amin. Walaupun sulit, walaupun penuh tantangan, walaupun penuh kekurangan, walaupun masih berjuang dengan sifat-sifat dunia, tetapi saudara mau melakukan hubungan yang benar dengan hidup benar dengan Tuhan. Saudara punya hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan yang benar itu apa saudara? Bukan hubungan transaksi. Kalau aku lakukan ini Tuhan kasih ini ya. Aku kasih perpuluhan Tuhan berkati ya. Itu transaksi. Bukan transaksi saudara. Hubungan dengan Tuhan itu relasi. Bukan transaksi. Itu hubungan yang benar dengan Tuhan.
Walaupun hidup kita sepertinya Tuhan, orang lain pikir, kamu ini ada dosa apa ya, kok hidupmu seperti ini? Kamu ini kok kayaknya masih jatuh bangun, kayaknya nggak ada di jalan yang benar. Bukan, belum tentu saudara. Kita masih bisa sakit, kita masih bisa terluka, kita masih bisa mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup kita, sulit. Tantangan demi tantangan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau hidup benar dan kita mau punya hubungan dengan Tuhan, kita sedang ada di jalan yang benar. Ya. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, selama kita berhubungan dengan Tuhan, connected with God, dan kita mau melakukan kebenaran, kita sedang ada di jalan yang benar. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita, saudara. Saya dengar kisah ini dari seorang hamba Tuhan yang sedang bepergian naik pesawat. Seharusnya tujuan dia ke Bali. Dia naik pesawat ini tanpa tahu bahwa pesawat ini bukan salah dia sih, salah maskapai penerbangannya. Tanpa dia ketahui bahwa pesawat ini ke Singapura. Jadi pada waktu udah mau landing, biasa sebelum landing kan dikasih pengumuman ya, sebentar lagi kita akan mendarat di Changi Airport, Singapura. Kaget dia, loh kok bisa ke Singapura, mestinya ke Bali. Dia tanya sama pramugarinya, dia tanya sama pilotnya, ya sorry, ini kayaknya kesalahan kita. Ya kita akan beri Bapak kompensasi, ya jadi harusnya ke Bali ya saudara ya. Dia akhirnya dia turun di Singapura akhirnya. Dapat akomodasi, dapat penerbangan esok harinya untuk ke Bali secara cuma-cuma. Dia berpikir, kenapa ya Tuhan ya? Kok sampai Tuhan izinkan seperti ini? Dodol banget sih, yang dodol ini saya apa? Maskapai penerbangannya. Tapi kemudian okelah dia bersyukur aja. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia duduk di lobi apa nih kalau lobi itu namanya? Lobi hotel ya saudara. Kemudian dia duduk bersampingan dengan seorang pemuda. Ngobrol demi ngobrol, dia kemudian tahu bahwa pemuda ini juga besok akan ke Bali. Ya, jadi dia ngobrol sama dia, kenapa kamu ada di sini? Pemuda ini katakan, saya sebetulnya punya hari ini, punya rencana untuk bunuh diri. Tetapi sebelum saya lakukan itu, why not? Saya ke Singapura dulu. Wih, mau bunuh diri aja ke Singapura dulu, saudara. Tetapi, can you imagine? Tidak ada yang kebetulan. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang juga salah jalan. Ya, tetapi sebetulnya dia sedang ada di jalan yang benar. Ngobrol demi ngobrol, dia berdoa dengan pemuda ini dan pemuda ini terima Yesus dan tidak jadi bunuh diri tentunya. Ya, terima Yesus, kemudian di follow up tentunya saja saudara. Tetapi dari sini kita bisa belajar kesalahan apapun yang kita pikir itu kesalahan, salah pilih mungkin, salah memutuskan mungkin. Hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Ya, selama gembala itu menuntun, kita sedang ada di jalan yang benar. Selama hidup kita in the righteous way, kita hubungan dengan Tuhan baik dan benar, kita sedang ada di jalan yang benar. Kalau hari-hari ini saudara sedang berpikir, aku salah apa ya Tuhan? Kok sampai ini terjadi dalam hidupku? Kenapa ya Tuhan? Nomor satu tentu saja cek hubungan saudara ya dengan Tuhan. Mungkin ada keputusan-keputusan yang salah yang saudara ambil dan cepat bertobat. Tetapi yang kedua kita mesti perhatikan, dia gembala yang baik. Dia bisa menuntun saudara ke jalan-jalan kebenaran. Walaupun dari sebuah kesalahan sekalipun. Amin Bapak Ibu. Pada waktu saya, sekali lagi yang terakhir sebelum saya tutup. Saya ingat sekali pada waktu sebelum saya minta VV kamu mau gak kita
menikah, ya katakanlah seperti itu. Sebelum saya ngomong gitu, ini perang di dalam pikiran saya. Kalau salah pilih gimana Tuhan? Terus saya bilang gini sama Tuhan, pokoknya kalau sampai terjadi sesuatu, aku kembalikan dia milikmu Tuhan, aku nggak tahu caranya gimana. Udah tunggu serahkan semuanya kepadamu. Ya, kalaupun sampai salah Tuhan, hidupku milikmu, aku berusaha untuk taat akan jalanmu. Dan 17-18 tahun berselang, saya melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mari sama-sama Bapak Ibu, dalam kesalahan apapun, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar asal kita mau hidup benar. Amin. Mari kita pejamkan mata kita dan meresponi firman Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia pasti menuntun engkau dan saya dan anak cucu kita di dalam jalan-jalan kebenarannya. Demi namanya, demi kemuliaan namanya, demi kebesaran namanya, kekudusan namanya, dia akan pastikan saudara dan saya hidup di dalam jalan-jalan kebenaran. Mari kita bersepakat dengan dia. Mari kita ada di dalam tuntunannya. Memang tidak mudah dan tidak cepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahnya besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Satu kali lagi dari atas katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, sebab Engkau bersamaku, adalah bersamamu. Ya Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Engkau yang bertindak. Dia pasti bertindak, saudara. Memberi pertolongan. Sebab anugerahnya besar. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Satu kali lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, oh, beri pertolongan, beri pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu yang besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan sama-sama, anugerahmu, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu jauh lebih besar daripada kesalahan kami, daripada dosa kami, daripada kegagalan kami. Jauh lebih besar, Tuhan. Oleh karena itu kami hanya bisa bersandar kepada anugerah-Mu, kepada tuntunan-Mu di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Kami jemaat-Mu, domba-domba-Mu, kami gak mampu berjalan sendiri. Pimpin dan tuntun setiap kami, Bapa, di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus, saudara yang terima kebenaran ini katakan amin. Amin, amin. Silakan saudara duduk. Haleluya.